Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Mega Novela Ulina Manurung dari Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, teman-teman sekalian, kita sudah berjumpa di video sebelumnya membahas tentang belajar aneka sumber. Nah, di video kali ini kita membahas mengenai sumber belajar di pendidikan formal. Buat teman-teman sekalian yang belum mengetahui atau ingin mengetahuinya, Novela harap teman-teman sekalian jangan nge-skip video ini karena Novela akan memberitahukan kepada teman-teman sekalian informasi-informasi yang bisa diterima oleh teman-teman semua. Silakan disimak. Nah, sebelum kita masuk kepada materinya, Novela mengaturkan tangan jari umat. Om Swastiastu. Nah, buat teman-teman sekalian, kita akan membahas tentang landasan sumber belajar di pendidikan formal. Pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004, pada bab 4 berisikan tentang jalur, jenjang, dan juga jenis pendidikan yang ada di Indonesia. Konsep belajar berbasis aneka sumber ini dapat membantu siswa dalam mengatasi masalah belajar serta dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa secara menyeluruh. Dengan tersedianya sumber belajar ini dapat memungkinkan tumbuhnya atau timbulnya budaya belajar anak secara mandiri dan juga dapat sebagai pembiasaan anak di kemudian hari serta dapat menciptakan sebuah komunikasi antara orang dewasa dan juga teman sebayanya. Buat teman-teman sekalian, kita akan membahas bagian kedua tentang pusat sumber belajar pendidikan di prasekolah. Silakan disimak. Nah, pusat sumber belajar pendidikan di prasekolah ini terdiri dari 3, yang diantaranya yang pertama ada sumber belajar di sekolah dasar, yang kedua ada sumber belajar di sekolah menengah, dan yang terakhir yang ketiga ada sumber belajar di perguruan tinggi. Nah, yang pertama itu tadi ada sumber belajar di sekolah dasar. Sumber belajar di sekolah dasar ini tidak boleh disamakan dengan tingkat sumber belajar yang lebih tinggi di atasnya. Contoh dari sumber belajar di sekolah dasar itu yaitu pada pusat pembelajaran di sekolah dasar ataupun di SD terdapat perpustakaan yang dimana perpustakaan tersebut dapat diakses oleh anak-anak untuk mencari sebuah materi ataupun informasi yang dibutuhkan oleh anak-anak sekolah dasar. Selain dari perpustakaan itu, ada juga menyediakan media pembelajaran atau media belajar di sebuah ruangan. Nah, selanjutnya yang kedua, ada sumber belajar di sekolah menengah. Sumber belajar di sekolah menengah ini lebih menekankan siswa itu untuk praktek dalam pembelajaran. Nah, contoh dari sumber belajar di sekolah menengah ini yaitu seorang yang memiliki jurusan bahasa sedang melakukan praktek di lab bahasa. Yang kedua, contohnya itu seorang yang jurusannya IPA sedang melakukan penelitian di lab IPA. Dan yang ketiga itu seorang yang memiliki jurusan ke bagian mesin sedang melakukan praktek bagaimana cara mesin itu dikerjakan dengan baik. Yang terakhir ataupun yang ketiga ada sumber belajar di perguruan tinggi. Sumber belajar di perguruan tinggi ini lebih menekankan kepada aspek keterampilan dan memproduksi sebuah produk yang dapat diciptakan oleh para mahasiswa. Nah, contoh dari sumber belajar di perguruan tinggi itu ada yang pertama
lab multimedia, dan yang kedua ada sumber belajar lab mesin. Baiklah teman-teman sekalian, sekian dulu penjelasan dari Novela. Apabila Novela ada kesalahan kata, Novela mohon maaf. Novela ucapkan terima kasih. Sampai jumpa, bye-bye. Oh ya, jangan lupa klik tombol like, subscribe, and comment. Terima kasih.